Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman semuanya, seperti biasa sebelum kita lanjut kepada pembahasan, ya kita bacakan dulu satu balik suratul Fatihah. Untuk pertama, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahannya kepada kita di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, memberikan kemudahan untuk memahaminya dan kita bisa mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan ini menjadi amal jariah bagi kedua orang tua kita. Dan segala hajat kita Allah kabulkan, segala eh, persoalan kita Allah mudahkan untuk menyelesaikannya. Ibarakatiyumul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita langsung membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pembahasan al-marfu' ya. Kemarin kita sedikit ulang ya. Eh, Penyebab marfu itu ada 8 ya. Satu adalah fa'il, kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar mubtada, yang kelima isim kana, yang keenam khobar ina, yang ketujuh fi'il mudhari ya, yang tidak didahului oleh huruf nasab atau huruf qasam. Kemudian at-tawabi ya, tawabi ada 4, satu naat, dua atof, tiga badal, empat taukid. Nah, itu penyebab marfu. Nah, sehingga nanti ketika kita menyimpulkan kata ini marfu bukan, lihat saja ada nggak di antara 8 ini. Kemudian berikutnya ada tanda marfu. Tanda marfu itu ada 4, satu domah, dua waw, tiga alif, empat nun. Ya. Kemudian ini rinciannya, domah adanya di isim mufrad, kemudian jamak taksir, dan uh, jamak muannas salim. Kemudian fi'il mudhari yang tidak didahului huruf nasab dan huruf jazm. Kemudian wau adanya di jamak mudzakkar salim dan isim khamsah. Alif adanya di isim musanna. Nun adanya di fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari ya. Adanya di fi'il bukan fi'il mudhari, fi'il 5. Ya, fi'il yang berjumlah 5. Nah, sekarang kita masuk kepada masih penjelasan tentang tambahan contoh-contohnya ya. Ini suaranya saru dengan itu. Ya, mudah-mudahan ini ya. Penjelasan tambahan. Nah, ini masih kita ini. Yang pertama, yang kategori marfu itu adalah fa'il. Ya, fa'il itu adalah isim yang terletak setelah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum itu kata kerja aktif. Nah, ya. Jadi ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Maklum, bahasa Arabnya eh, kata kerja aktif. Bahasa Arabnya fi'il ma'lum. Kemudian fa'il itu juga mengandung arti sebagai pelaku.
Sehingga kita bisa disingkatkan fa'il itu artinya pelaku. Ya. Nah, secara kedudukannya fa'il itu ada setelah adanya fi'il. Jadi adanya pelaku setelah adanya pekerjaannya. Nah, kita langsung ke contoh. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Nah, kan ini yang digarisbawahi Allah ini dia posisinya eh, fa'il. Ya, jadi Allah ini dia marfu, ya fa'il. Kenapa fa'il? Karena terletak setelah fi'il maklum. Fi'il maklumnya apa? Khotama. Ya, ini fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il madi, ya, karena harokat terakhirnya fathah. Khotama. Artinya mengunci. Ya, telah mengunci artinya. Nah, maka di sini Allah ini sebagai fa'il, ya, yang melakukan ngunci, gitu. Ya. Nah, jadi kata Allah di sini dia kedudukannya marfu. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena terletak setelah fi'il yang maklum, khotama. Kemudian tanda marfunya doma karena isim mufrad. Ya. Ini Allah ini isim mufrad. Ya. Nah, kemudian kita berikutnya ini ala kulubi. Ini terdiri dari dua kata ya, kulubi sampai him. Kalau himnya itu domir, isim domir. Ala kulubi marfu bukan? Bukan. Apa itu nih? Majrur. Penyebabnya apa? Karena udah huruf jar, maka ala kulubi. Tidak boleh ala kulubu. Tapi dia ala kulubi. Kenapa? Karena ada ala. Sehingga kulubi ini dia posisinya majrur, bukan marf. Penyebabnya ada huruf jar. Nah ini eh, tanda marpunya apa ini? Tanda majrurnya kasroh. Kenapa? Karena isi mufrad. Nah, yang pada ini udah khotam. Nah, nah, kemudian berikutnya eh, yang ke bawah hatta idas tay asar rusul. Nah ini salah ketik ya, aduh ini. Ini ada hamzahnya. Nah ini ada hamzahnya. Nah begitu. Idas tay a. Ini enggak keketik ya. Hatta idas tay asa. Ya, ini is tay asa. Ini juga masuk fi'il madhi sebenarnya ya, dari kata is tay asa ya tay asu. Hatta idas tay asar rusul. Ya, sehingga ketika para rasul sudah tidak mempunyai harapan lagi. Nah, ar-rusulu dia ini marfu. Ya, kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Kenapa disebut fa'il? Karena terletak setelah fi'il yang maklum. Apa fi'il maklumnya? Istai'asa. Istai'asa. Ya, istai'asa. Atau idza istai'asa. Nah, maka ar-rusulu ini dia posisinya marfu. Karena dia sebagai fa'il. Tanda marfunya apa? Doma. Karena dia jamak taksir. Jadi, ar-rusulu itu jamak taksir. Ya. Oke, kemudian berikutnya ida ja'akal mu'minatu. Ya, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu. Nah, al mu'minatu dia ini marfu. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Terletak setelah fi'il yang maklum. Fi'il maklumnya mana? Ja, ja'aka. Kayaknya kamu. Ja'aka. Ya. Ida ja'al mu'min boleh. Apabila datang seorang mukmin bisa ini eh, kepadamu ja. Jadi ini bisa dibuang kanya. Kanya itu domir. Tidak ja akal mukminat. Ya. Nah, fa'il karena terletak setelah fi'il ma'lum. Tanda mana punya adalah doma. Karena jama' mu'anas salim. Apa yang menjadi tanda mu'anas salim ini? Alif ta. Ya, ya, alif ta. Kemudian berikutnya qad aflahal mu'minuna.
sesungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, al-mu'minun dia fa'il karena terletak setelah fi'il maklum apa? Aflaha. Ya, aflaha. Tanda marfu'nya waw karena jama mudakar salim. Mudakar bukan muannas. Muannas, mudakar salim. Ya, berarti ya. Kenapa? Oh, nun. Asalnya mukminun. Ya. Nah, kemudian berikutnya eh qala abuhum berkata ayah mereka. Ya, abu dia sebagai fa'il. Berarti orang yang berkata. Karena terletak setelah fi'il ma'lum. Apa fi'il ma'lumnya? Qala. Ya. Tanda marfu'nya waw karena isim khamsah. Ya, isim khamsah itu kan ada lima ya. Isim khamsah itu isim yang lima. Abu, aku, hamu, fu, zu. Abuka, abuka, ahuka, hamuka, fuka, zuka. Ya. Kemudian berikutnya qala rajulani berkata dua orang. Ar-rajulani dia fa'il karena terletak setelah fi'il yang maklum. Sehingga ar-rajulani dia itu marfu karena terletak setelah fi'il yang maklum. Karena dia fa'il. Kenapa fa'il? Karena terletak setelah fi'il yang maklum. Tanda marfunya alif karena isim musana ar-rajulani. Ya. Nah, ini pembahasan fa'il. Ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu contoh-contoh ini ya. Nah, sekarang ada penjelasan tambahan. Nah, fa'il, ingat fa'il itu subjek, pelaku. Ya. Fa'il itu dibagi dua bagian. Jadi fa'il dibagi dua bagian. Pertama, fa'il yang zohir dan fa'il yang domir. Ada zohir, ada domir. Zohir batin. Ya. Zohir itu artinya terlihat. Ya. Dan fa'il yang domir. Kalau domir itu nanti eh, apa namanya? Pengganti, isim domir. Karena yang disebut dengan domir itu, isim domir itu pengganti ya, isim domir. Ya, yang zohir. Contoh file yang zohir. Ya. Koma Zaidun. Telah berdiri Zaid. Ya. Zaidun ini dia posisinya marfu. Kenapa? Karena dia ini sebagai fa'il. Kenapa disebut fa'il? Terletak setelah fi'il. Koma. Telah berdiri Zaid. Berarti yang berdiri itu siapa? Zaid. Nah, dalam kasus ini, fa'ilnya zohir terlihat. Zaid jelas. Koma Zaidun. Jelas. Ya. Zaidun. Ya. Kemudian Zahaba Muhammad Dun. Telah pergi Muhammad. Nah, Muhammad ini dia marfu. Kenapa marfu? Karena dia sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena dia terletak setelah fi'il yang maklum. Zahaba. Telah pergi Muhammad. Berarti yang pergi itu adalah si Muhammad. Nah, ini juga sama. Oh, fa'ilnya terlihat langsung Muhammad. Zohir. Ya. Oke. Ya, siapa nih? Rupanya ya. Oke. Bu Isum, coba dibaca ini Bu Isum.
Kataba Mahmudur Risalati. Kataba Mahmudur Risalati. ya, kataba Mahmud ar-risalah. Risalati. Tuh, ada ini. Ya. Oke. Mahmudu dia itu marfu. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Ya, maka Mahmudu. Kenapa? Karena terletak setelah isim, setelah fi'il, kataba. Telah menulis Mahmud. Ya. Nah, ini tadi Bu Isum risalati. 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 Kenapa risalati? Ini enggak Ustaz, apa namanya tuh, mudhof ilaih, bukan? Udah pilih. Oke. Ya. Bu Nia, ini risalati. Risalata Ustadz. Ah, risalata. Oh, udah berbeda. Paden, risalati. Risalati. Ya, tuh. Ya. Nah, ini nanti kalaupun misalkan kita ini menyebut risalati, ya itu nggak apa-apa. Karena pemahaman kita ini posisinya mudhof ilaih ya. Aduh, masih ada ini berapa beresnya? Beres. Nah, ya. Baik. Nah, ini eh, yang sebenar apa namanya secara kedudukan ini risalata ya. Jadi dia sebagai maf'ul bih. Ya, belum kita bahas memang. Ya. Nah, kenapa tidak risalati? Ya, kalau diterjemahkan kan kata Ba Muhammadur risalata. Telah menulis Mahmud atau si Mahmud telah menulis surat. Ya, yang posisi secara posisi tipis ya dengan mudhof ilaih. Jadi kalau mudhof ilaih itu kan kata kata majemuk ya. Kayak kunci pintu, kemudian rumah makan, apalagi rumah sakit. Nah, dalam kasus ini dia bukan mudhof ilaih karena eh, Mahmud menulis pelajaran. Jadi Mahmud telah menulis Mahmud pelajaran. Nah, sehingga di sini posisinya yang dikerjakan si Mahmud. Sehingga dia bukan mudhof ilaih. Sehingga nanti ini disebutnya maf'ul bih, belum kita bahas. Ya, tapi kita di sini sampai Mahmud saja. Kata Ba Mahmudur Risalata. Telah menulis atau Mahmud telah menulis surat. Gitu. Ya. Jadi ini bukan mudhof ilaih. Ya, mirip memang dari sisi tulisan. Tapi nanti ketika ini kita ada fiil sebelumnya, kemudian terjemahnya ternyata di sini pasangannya fiil fa'il, kan biasanya kalau ada fiil fa'il maka berikutnya ada maf'ul bih. Jadi fiil itu kata kerja, kemudian fa'il itu fiil itu kata kerja, fa'il itu subjek atau pelaku. Nah, setelah itu biasanya ada yang dilakukan. Gitu. Ya, maka di sini posisinya ar-risalata dia bukan mudhof ilaih, tapi dia sebagai maf'ul bih atau objek. Setiap objek itu mansub. Ya. Nah, kemudian ini doroba Ahmadu Amron.
Ahmad telah memukul Amron. Jadi bahasa Arab itu ditukar-tukar ya. Kalau di sini doroba dulu, kalau diterjemahkannya biasanya Ahmad dulu. Di Ahmad telah memukul Amron. Amar. Nah, Ahmad dia eh, sebagai fa'il karena terletak setelah fi'il doroba. Amron dia sebagai maf'ul bih. Doroba Ahmadu Amron. Nah, kemudian ro'a Zaidun. Ya, Zaid telah melihat mir'ah. Apa mir'ah itu? Jamilah. Mir'atun jami. Apa nih? Mar'atun ya, perempuan. Boleh Bu itu Bu Iha, Bu Nia Apa Ustad? dibaca ini. Ro'a Zaidun mar'atan jamilatan. Oke, oke. Ro'a Zaidun mir'atan zamilatan. Ya. Jadi mir'ah itu apa cermin nih, kalau nggak salah cermin. Jadi Zaid telah melihat cermin yang bagus, jamilatan, cermin yang eh, indah, jamilah atau yang bagus. Nah, sehingga posisi mir'atan itu dia sebagai apa namanya? Sebagai apa, Pak Den? Mir'ah sebagai apa? Hmm? Sebagai apa? Hmm? Sama seperti kata Ba Mahmudur Risalata. Jadi Zaid telah melihat cermin yang bagus. Jadi Zaidun dia posisinya fa'il. Dia marfu karena terletak setelah fi'il. Ya, mir'ah. Jadi Zaid melihat, berarti apa yang dilihat? Cermin. Jamilatan yang indah. Jadi jamilah ini sebagai sifat dari cermin. Sehingga dia kedudukannya apa? Mereka apa? Bukan naat. Ya. Jadi mir'atan jamilatan. Sifat. Jamilah itu sifat daripada ini. Ya. Ini sebagai objek, ini sifat. Ya, maka ro'al zaid. Jaidun mir'atan jamilatan. Ya. Nah, kemudian supaya kita ini dulu ya. Koma zaidun. Zaid ini tuh marfu karena dia sebagai fa'il. Tanda marfunya apa? Doma. Karena isi mufrad. Ya. Dahaba Mahmudun. Muhammad telah pergi. Mahmudun dia itu marfu karena sebagai fa'il. Tanda marfunya doma karena isi mufrad. Kataba Mahmudun, kataba Mahmudu. Dia ini marfu, penyebabnya karena sebagai fa'il. Tanda marfunya doma karena isim mufrad semua ya. Juga sama, doroba Ahmadu, Ahmad telah memukul Amr. Ahmad itu sebagai Ahmad itu marfu karena dia sebagai fa'il. Tanda marfunya doma karena isim mufrad. Ini juga sama isim mufrad. Nah, di contoh-contoh ini dari mulai koma Zaidun, dahaba Muhammadun, kataba Mahmudu, doroba Ahmadu, ro'a Zaidu. Ini fa'ilnya zohir. Kalian ya. Zaidun, Muhammadun, Mahmudun, Ahmad, Zaid lagi. Ini fa'ilnya jelas. Sedikit. Ya. Nah, itu yang pertama. Ya. Jadi, nah kemudian berikutnya, contoh fa'il yang domir.
Ya. Jadi ini yang zohir, kalau ini yang domir. Perhatikan, kalau yang zohir, ya dia letaknya gini, apa? Ya. Sekarang yang domir, ya. Jadi kalau kata ganti domir itu, ya. Kalau kalau zohir itu langsung. Nah kalau sekarang contoh file yang domir atau isim domir. Nah ini kebagi dua. File yang domir itu ada yang domir munfasil, terpisah. Ada yang fiil domir mutasil. Ya. Nah, yang fa'il domir munfasil ini sama seperti hanya yang zohir kelihat. Hanya bedanya dia itu eh, menjadi kata ganti. Contoh, ja'a ana, saya telah datang. Ya, ana itu artinya apa? Saya. Dan ini terpisah, ja'a ana. Ana itu maksudnya domir, bukan zohir. Karena dia sebagai pengganti. Misalnya, eh, koma Suryana. Ah, berarti kan diterjemahkan ini. Atau Ja'a Suryana. Berarti Suryana itu sebagai bukan. Dia sebagai isim yang zohir. Tapi kalau misalkan Ja'a Ana. Tetap aja Suryana itu cuma diganti. Saya. Ja'a Ana. Ya. Ja'a Ana. Saya telah datang. Domir. Ya. Menggantikan saya. Bukan nama asli. Saya itu pengganti. Misalkan cek para itu nusa iya. Nusaya. Berarti menurut saya itu pengganti siapa? Pengganti Pak Beri. Ya, gitu. Kalau Pak Beri berarti saya ini siapa? Anu Beri. Nah, berarti Beri di situ Zohir. Tapi kalau saya berarti Domir. Nah, sebelum itu Ja'a anak, saya telah datang. Atau Dahabta anta, engkau telah pergi. Ya, atau kamu telah pergi. Jadi anta ini isim domir, kamu. Laki-laki bisa Jahid, bisa Mahmud, bisa. Tapi tetap terlihat jahaba anta, engkau telah pergi. Atau ma doroba ila ana, tidaklah memukul kecuali saya. Ma nusirol ma nusiro ma nasoro ila huwa, tidaklah menolong kecuali dia. Oh, iya. Nah ini huwa ana, dia fa'il yang uh, domian. Ya, ini kan yang menolong. Tidak yang tidak ada yang menolong kecuali saya. Maka anak ini sebagai fa'il yang menolong. Juga sama. Tidak ada yang memukul. Mohon maaf, tidak ada yang memukul kecuali saya. Maka anak ini menjadi fa'il yang domir. Kemudian ini mana soro illa huwa. Tidak ada yang menolong kecuali saya. Ya, begitu. Nah, ini isim domir ya, yang memang secara tulisannya munfasil, terpisah dari uh, fiilnya. Kemudian yang kedua ada disebut dengan fiil domir mutasil. Kalau mutasil itu ngadempet, nah, bersambung. Ya. Contoh, kataba. Oke, kataba ini ya. Hmm, oke, kataba ini, oke, Bu Mustiko, kataba di sini, ini sudah ada filenya belum? Ada Ustadz. Dia, ya, Filenya apa? gua, dia. Dia. Ya. Jadi kan di sini kataba. Kalau diterjemahkan, dia
satu orang laki-laki telah menulis. Gitu kan? Ini terlihat nggak ininya? Nggak terlihat ya. Kenapa? Karena dia mutasil di kataba. Ya. Oke. Berarti kalau diterjemahkan, dia satu orang laki-laki telah menulis. Ya. Nah, sekarang misalnya kata betu. Katabtu. Bu Bu Ita, katabtu. Siapa fa'ilnya? Iya. Bu Ita ada? Ada Pak, Oke. Di kata katabtu ini fa'ilnya siapa? domirnya anak. Iya, jadi katabtu. Jadi dia fa'ilnya dia saya. Gitu. Oke, ini sambil menghafal. Kenapa ayat? Oh, aduh. Kamu Pak RW udah oh, aduh. Nanti kita belajar adin lagi ya. Ini kan kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Kataba, dia satu orang laki-laki telah menulis. Kataba, dia dua orang laki-laki telah menulis. Katabu, dia mereka laki-laki telah menulis. Katabat, dia satu orang perempuan telah menulis. Katabata, dia dua orang perempuan telah menulis. Katabna, mereka perempuan telah menulis. Katabta, kamu satu orang laki-laki telah menulis. Katabtuma, kamu dua orang laki-laki telah menulis. Katabtum, kalian laki-laki telah menulis. Katabti, kamu satu orang perempuan telah menulis. Katabtuma, kamu dua orang perempuan telah menulis. Katabtunna, kalian perempuan telah menulis. Katabtu, saya telah menulis. Katabna, kami telah menulis. Nah, di sini tidak terlihat, tapi kata-kata ini dia sudah mengandung fa'il. Fa'ilnya apa? Domir. Domirnya apa? Mutasil yang menyatu. Sudah ada di dalamnya di sini. Kalau ini domir juga, cuma ini terpisah. Disebutnya munfasil. Kata ganti semua. Ya. Nah, kalau yang atas zohir. Kalau zohir itu berarti selain daripada kata ganti. Nah, ini fa'il. Ya. Nah, ini juga sama. Yaktubu. Bedanya apa nih? Ini kata apa? Ini yaktubu. Ini juga fi'il. Ah, ini fi'il madi, ini fi'il mudhari. Ya. Sama kalau kita terjemahkan. Yaktubu, dia satu orang laki-laki, bukan telah ini berarti. Sedang menulis. Sedang. Tinggal diganti telahnya dengan sedang. Ya. Oke. Kang Ustaz, Riki. Ada Kang Riki ya? Ya Ustaz Ustaz, Siap mau ya, Kang nanya. Riki ini menghafal yang kemarin. Kalau terjemahkan naktubu. nak nak tubuh Hmm. Mari. kamu kamu satu orang Naktubu. laki-laki telah menulis. Gimana? Ulangnya? Kamu satu orang laki-laki telah menulis. Yang ini yang terakhir, naktubu. Wah. Nak. Oh, yang terakhir ya. Kami
kami telah menulis. Sedang Ya, ya Ustaz ya? jadi betul. Kami Ya, telah telah menulis. menulis. Naktubu. Bukan Sedang. telah. Oh, maaf. Sedang. Sedang ya Ustaz. Sambil mudorek. Ya. Kalau telah mah ini Ya, kata benar. fi'il madi. Ya. Jadi kalau ini dia sedang menulis. Ya. Oke. Berikutnya siapa aja nih online? So, Pak Haji Budi. Pak Haji Budi udah hafal belum ini? Pak Haji Budi, tak tubuh. Belum tak. Oh, itu perempuan. Dia sedang menulis perempuan. Satu orang perempuan sedang menulis. Iya, dia satu orang perempuan sedang Menulis. ya, Ya, sedang sedang, menulis. sedang menulis. Kalau telah ini katabat. Ya, Nah, kata gitu. Jadi kalau sedang katabat, kalau telah tak tubuh. tubuh. Kalau telah katabat, telah menulis, dia satu orang perempuan telah menulis. Kalau tak tubuh, dia satu orang perempuan sedang menulis. Menulis. Ya, beda. Sedikit beda. Oke, teman. Oke, berikutnya siapa nih? Ya nggak bisa nggak apa-apa. Banyak sekolah Madinah. Oke, berikutnya siapa nih? Mulai silakan, Bu Nia. Suaranya dikerasin ya? Ustadz, Oh, ya. punten, yang tadi isim domir itu di atas. Hmm, Nah, ja'a anak. Kenapa nggak jitu anak? ya. Jitu anak. Artinya sama ya. Kalau posisinya jitu itu double. Oh, jadi kalau kalau ada domir anak anta berarti fiilnya pakai huwa aja, meskipun di belakangnya ada anak gitu. Ya, jadi kalau misalkan jitu berarti dia masuknya mutasil nanti. Oh, oke, siap, hatur nuhun. Ya, mutasil. Kalau ini kan munfasil. Jadi kalau misalkan jitu berarti sebenarnya nggak mesti ada anak lagi. Oh iya, Begitu. ya hatur nuhun Ustaz. Siap. Oke. Hmm. Oke, ini ya posisinya. Oke, sekarang kita menghafal dulu bareng-bareng aja di sini. Dari film Adi dulu. Eh, atau tiga orang dulu aja. Tiga orang, tiga tiga. Oke, dari Pak Deden dulu. Terjemahkan ini. Kataba, kataba, katabu. Oke, lanjut. Ini. Lanjut. Boleh Bu Penti? Nah, ini agak gampang. Katabat. Bu Penti boleh nyobian? Katabat, dia seorang laki-laki menulis. Kalau katabat perempuan, kalau laki-laki katabat. Hey, perempuan ya, lupa-lupa. Dia Dia satu orang seorang perempuan laki-laki, telah seorang menulis. Terus perempuan kata telah bata, Dia dua orang perempuan sedang menulis. bukan sedang, telah, Oh telah, telah. telah Nanti ini. yang bawah sedang. Bagus. Sekarang kata benar. Eh, mereka ya, Betul. mereka eh, telah menulis gitu. Seorang Mereka perempuan, mereka laki-laki seorang perempuan. perempuan
Ya, mereka perempuan sedang menulis. telah menulis. Telah Jadi kalau mereka perempuan katabna, mereka perempuan telah menulis. telah. Kalau mereka laki-laki katabu, ya katabna. Oke, terus siapa lagi nih? Penti udah. Oke, PRW-nya biar PRW. Mesti kok katabta, Kamu seorang laki-laki telah menulis. katabtuma, Yang kedua, kamu dua orang laki-laki telah menulis. Kata katabtum. betul, kalian laki-laki sedang telah menulis. Oke, bagus. Bu Isum, katabti, Kamu satu orang perempuan telah menulis. katabtuma, Kamu dua orang perempuan telah menulis. katabtunna. Kalian perempuan telah menulis. Oke, mantap nih. Siapa lagi nih? Siap. Bu Akwita, katabtu, Saya telah menulis, katabna. kami telah menulis, kami Oke, semua. bagus ya. Oke. Sekarang eh Kang Riki, naktubu, Kami sedang menulis. aktubu, Saya sedang menulis. taktubna. Kali Kalian satu orang perempuan sedang menulis. Ulangi, kalian Kalian atau perempuan sedang menulis. ya berarti kalian ya, kalian perempuan Kaliannya sedang perempuan ya? menulis Ya, ya. Kemudian menulis. taktubani, pusing nih sedikit dia. Kang Riki ini taktubani. Kang Riki. Pak Haji Budi, taktubani. Ya, Kamu dua orang perempuan sedang menulis. Oke, kamu dua orang perempuan sedang menulis. Taktubina, Kamu seorang perempuan sedang menulis. kamu seorang perempuan sedang menulis. Wah, lancar ini. Oke, siapa yang belum? Ini udah lulus di sini ya. Ini ada nama Dian. Nah, Dian itu siapa yang nama lagi? Dian boleh Dian? Nyoba Dian? Atau menyimak saja? Paden, taktubuna. Taktubuna. Eh, kalau perempuan ini, taktubuna. Heh. Heh. Kalau kalian ini, taktubna perempuan. Kalau ini berarti apa? Tak, tabu berarti apa? Laki-laki. Kalian laki-laki sedang menulis. Taktubani, taktubu. Bukan. Kamu. Kamu satu orang. Kalian satu orang. Boleh. Kalian. Ya, kalau ini kamu. Kalau ini kamu bukan ya. Kamu dua orang. Oke. Ya. Yaktubna. Kang Riki, yaktubna. Apa Kang Riki yaktubna?
Ya Ustaz, Yaktubna. mereka 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 atau perempuan sedang menulis. ya mereka perempuan sedang Sedang menulis. menulis. Ya. Insya Allah ya, udah lancar-lancar semua ya. Mantap, tinggal terus aja dibaca. Isim domir, tinggal nanti Pak RW murojaah. Nah, ini yang pertama terkait dengan fa'il. Ya, jadi nanti fa'il itu ada yang domir, ada yang zohir. Yang domir ada yang munfasil, ada yang mutasil. Ya. Nah, sekarang eh, naibul fa'il. Kalau tadi itu fa'il ya, kalau sekarang itu naibul fa'il. Kita agak sedikit saja ya, karena ini agak lumayan cara menjelaskannya. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il itu ialah isim yang terletak setelah fiil yang majhul. Apa itu isim majhul? Ya, fiil majhul. Ya, jadi mohon maaf tadi salah ya. Naibul fa'il ialah isim yang terletak setelah fiil yang majhul. Kalau fa'il tadi terletak setelah isim ya fiil yang maklum. Ya, kalau fa'il tadi terletak setelah fiil yang maklum. Fa'il tahap maklum. Maklum itu berarti kata kerja aktif. Nah, minimal kita sekarang paham dua istilah aja. Fi'il maklum, kata kerja aktif. Fi'il majhul, kata kerja pasif. Pasti. Tapi sebelumnya kita harus hafal dulu. Aktif pasif. Misalnya, Pak RW, eh, telah memukul. Aktif atau pasif? Memukul. Aktif. Kalau dipukul, pasif. Nah, jadi kalau bahasa Arabnya, telah memukul berarti dia maklum, fiil maklum. Kalau dipukul dia fiil mazhul gitu. Jadi maklum itu kata kerja aktif, mazhul kata kerja pasif. Setelah kata kerja aktif atau fiil yang maklum jadi berikutnya fa'il, nah gitu. Sementara setelah kata kerja pasif atau fiil yang majhul, mana kamu tak ada. Nah, fiil yang majhul dia berarti disebutnya naibul fa'il. Jadi ada fa'il, ada naibul fa'il. Kalau fa'il itu pelaku, kalau naibul fa'il berarti pengganti pelaku. Ya. Nah, posisinya sebagai pengganti fa'il. Contoh, ya, kutilal insan. Telah dibunuh seorang manusia. Ya. Nah, al-insanu dia itu naibul fa'il. Kenapa? Karena terletak setelah fiil yang majhul. Apa fiil majhulnya? Kutila. Ya. Asal kalau maklumnya apa? Kutila itu jadi asalnya kotala. Ya. Ya. Jadi ini uh, kalau aktif makotala, kalau pasif makutila. Ya. Nah, jadi posisinya gini. Sekarang kita deteksi ini. Secara terjemah, insan ini sebagai pelaku atau objek, insan, manusia. Ya, telah dibunuh seorang manusia. Berarti apa? Manusia itu yang dibunuh.
Ya. Nah, secara rumus kan setiap objek itu fathah, mansub dia. Tapi di sini dia kenapa jadi marfu? Ya, karena dia sebagai pengganti dari fa'il. Jadi posisinya gini, kalau misalnya ada kalimat gini, eh, apa namanya? Oh, ya, qatala, qatala, mana zai. Jadi aja yang mudah. Zaidun, ain, sa. Nah, qatala Zaidul insa. Nah, ini nanti ibunya kita bantuan. Bunia dibaca ini. Qatala Zaidun insana. Ya, qatala Zaidul insan. Ya. Bisa nggak, Pak Den? Ya, oke. Bu Musiko, Zaidun sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Ya, karena terletak setelah fiil yang maklum, Iya. qatala. Zaid telah membunuh manusia. Terjemahkan. Zaid telah membunuh manusia. Al-insan sebagai apa? Naibul fa'il. Maf'ul. Bukan, di kalimat ini. Maf'ul bih. Oh, maf'ul bih. Maf'ul bi. Bukan. Jadi kalau posisinya lengkap, si pelakunya ada secara tertulis, maka objeknya itu dia mansub fathah. Qatala Zaidun. Ini nanti ketika kita misalnya melihat kalimatnya lengkap, ini kan fiil, kata kerja. Ini fa'il pelaku. Ini objek. Ini lengkap. Maka posisinya dia normal. Qatala Zaidul insana. Zaid telah membunuh manusia. Begitu. Ya, ini normal. Tapi kalau posisinya misalkan si Zaidnya dihilangkan, ini bebas ya, boleh Zaid, boleh siapapun begitu. Misalkan muncul, misalkan ini tidak ada harokatnya, tidak ada ku, tidak ada tila, misalkan insan. Ketika misalkan Zaidnya tidak ada, nah maka ya jadi kutila dia, ya kutila. Nah, insana, asalnya insana, jadi dia insanu. Kenapa? Karena dia sebagai pengganti siapa? Pengganti Zaid. Makanya nanti ketika biasanya kenapa misalnya jadi ada naibul fa'il, ya karena biasanya sudah diketahui orang, ya. Jadi sama kutilat insanu, telah dibunuh seorang manusia. Sama-sama objeknya si Zaid. Cuman di sini cuma tidak dituliskan, kalau di sini mah lengkap. Nah, ketika fa'ilnya tidak tertulis, ya, maka posisi naibul fa'il itu yang asalnya harokatnya fathah dia jadi doma. Kenapa? Sebagai pertanda dia pengganti fa'il. Ya, ya gitu. Gimana kalian pusing? Pusing nggak apa. Ustadz, Ya, mau nanya. boleh. Kalau itu semuanya adalah gundul yang bawah sama atas, terus zaidnya diilangin,
Berarti kan kemungkinan kotalal insanu juga bisa dengan failnya dhamir dia. Gimana sih ya? Ngebedainnya gimana? Jadi gini ya. Coba Pak, bentar nih suaranya kecil ke sini. Ada di Oh, sana juga. Ini belum kebeli ini. Udah habis ya? Oke. Coba tes, Bu Mesti ulangi. ya udah Oh iya kedengarannya benar. agak Sekali lagi Bu. Sekarang volumenya besar. Tadi mah kecil. ya. Ini kalau zaidnya diilangin, terus itu semuanya gundul, kan bisa aja kita juga kotalal insanu dengan em, berarti fiil madi, domirnya hia, berarti failnya hia. Hmm. Qatalal Kalau insanu. gundul, ya untuk ngebedain itu aktif sama pasifnya, tak kalau kita nggak tahu terjemahnya, nggak tahu depan belakangnya. Ya, jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau misalnya posisinya ini gundul ya, tidak ada tulisan kutilanya. Misalkan kita baca qatalal insan dengan asumsi failnya dia domir ya. Domir yang eh, apa namanya? Mus muntasil. Mutasil ya, qatala. Ya, Oke. Oke. Nah, kalau misalnya posisinya dia gundul, kemudian kita berasumsi ini adalah eh, fiil madi yang majhul ya, yang majhul ya. Maka berarti ininya jadi apa? Insannya apa? Misalnya qatalal insana begitu ya berarti. Kebayang nggak Bu? ya, Ya, berarti kan harusnya qatalal insana. Ya, eh, telah dibunuh seorang eh kalau qatalal berarti dia telah telah membunuh. membunuh. Membunuh kan ya? Ya, Ya, telah membunuh. dia Dia telah satu orang membunuh manusia. ya, ya. Dia satu orang laki-laki telah membunuh manusia gitu ya. Mungkin. Ya, Ya betul, ya. Ya, mungkin saja bisa seperti itu gitu. Itu ada kemungkinan saja bisa. Ya, tapi secara pola normalnya ya, kalau misalnya posisinya ya seperti ini, itu mungkin saja bisa seperti itu ya. Tapi biasanya kalau kalau apa namanya isim domir ini ya untuk penyebutan eh, apa namanya itu kalimatnya beda. Mungkin nanti saya akan coba tambahkan jelasnya di pertemuan besok ya. Saya lagi masih agak sedikit ini dari sisi kalimatnya. Jadi ketika misalkan yaktubul ya kemudian setelahnya itu adalah objek ya secara kalimat maka itu biasanya dia posisinya adalah naibul fa'il. Sekalipun di sini bisa dimasukkan misalnya dengan fa'ilnya yang mustatir, ya mutasil gitu. Ya, jadi itu. Jadi yang pertama itu bisa saja ke sana. Ya, tapi secara umumnya ketika posisinya setelah fiil ini adalah
objek nanti. Ya. Maka nanti kalaupun misalkan kita nggak tahu misalnya terjemahnya apa, nggak tahu konteksnya apa, gimana? Ya bisa saja ketika kita tidak tahu konteksnya, bebas. Ada yang kutila, ada kotala begitu. Tapi nanti untuk dipastikan ini kutila atau katala, pertama dibantu dengan terjemah, yang kedua dilihat dari sisi konteksnya begitu. Selama misalnya kita nggak tahu, tidak ada pembantu ya, tidak ada pembantu, misalnya tidak tahu terjemahnya, kemudian kita juga tidak tahu ini konteksnya sedang apa. Nah, bisa saja, artinya kan itu masih masih ada keraguan semua. Nah, makanya nanti terhadap kata-kata itu ada yang memang tidak bisa berdiri sendiri. Ketika dia berdiri sendiri, itu akan menimbulkan perbedaan. Ya, bagaimana kita mengambil kesepakatannya setelah ada penjelasan. Baik penjelasannya secara tertulis melalui terjemahnya, ataupun misalnya oleh guru-guru yang lain. Tapi kalau misalkan selama tadi masih umum, ya sah-sah saja bebas gitu. Membaca qatalal insana misalkan dengan asumsi oh ini failnya domir mutasil begitu. Kenapa? Karena saya nggak tahu ini apa konteksnya begitu. Ya, itu boleh-boleh saja. Tapi ketika nanti setelah mendapatkan penjelasan, nah berarti ini bisa menjadi jelas. Misalkan dengan terjemahnya atau nanti dijelaskan, oh ini konteksnya begini, 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 begitu. Ya, begitu Bu ya untuk posisinya. Begitu. Jadi ya, kata ini termasuk untuk penentuan naibul fa'il itu memang perlu pembantu, perlu bantuan. Ya, gitu. Kalau seperti ini kan normal biasanya begitu, normalnya begitu. Ya. Nah, kalau kalau ya sama ya. Kalau ini kan misalkan ketika didomirikan berarti dua, dia. Nah, dianya ini langsung disebutkan Zaid. Gitu. Sementara begitu, Bu Mustiko ya. Siap, Ustaz. Oke. Begitu. Nah, jadi kembali ke sini. Insan itu naibul fa'il karena terletak setelah fi'il yang mazhul apa? Kutila. Ya. Marfu ya. Naibul al insan dia marfu. Kenapa? Karena sebagai naibul fa'il, pengganti dari si fa'il. Karena di sini fa'ilnya tidak dituliskan. Ya. Kemudian karena terletak setelah fi'il majhul kutila. Tanda marfunya domah ya. Karena isim mufrad. Kayak gitu. Ya. Nah, ini ya nanti insya Allah ternyata udah jam 12 atau lebih ya. Kita akan perjelas nanti di pekan berikutnya. Ya. Baik teman-teman semua, pertemuan kita sampai sini dulu ya. Insya Allah kita masih di naibul fa'il. Kita akan lanjutkan lagi termasuk mungkin nanti bisa diperjelas apa yang ditanyakan oleh Ibu Mustiko tadi. Kalau ada hal yang lain yang mau ditanyakan silakan boleh japri atau boleh di grup ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yang melihat izin tutup ya. Saya kalau semuanya. Ustaz. Ya. Ya,